wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fasilitator, Bapak Unseri MPD, dan Ibu Praja saya, Ibu Wiwi Heriani MPD. Perkenalkan, nama saya Suci Apriani, saya calon guru penggerak angkatan 10 Kota Palembang dari SD Negeri 183 Palembang. Bersama saya rekan saya Rini Rohaini, saya guru kelas 6 SD Negeri 183 Palembang. Nah, di sini kami berdua akan melaksanakan namanya kegiatan pra-observasi supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam Bu Suci. Apa kabar nih Bu Rini hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana Ibu Suci hari ini? Alhamdulillah saya juga sehat ya Bu ya. Alhamdulillah. Oh iya Bu, kemarin kan saya sudah menyampaikan dengan Bu Rini nih bahwa saya di sini ada tugas, yaitu ditugaskan untuk melakukan supervisi akademik. Nah, di sini saya memilih kelas Ibu, dan alhamdulillah Ibu menyanggupi ya Bu ya. Ya, menyetujui ya Bu ya. Nah Bu, di sini Bu, untuk awal perkenalan ini Bu, yang namanya kita ini ada yang namanya supervisi akademik itu ada 3 tahap Bu. Yang pertama tahap pra-observasi, yang kedua observasi, yang ketiga pasca observasi. Nah, di sini Bu, kita akan melakukan diskusi ya Bu ya. Mungkin kita akan melakukan pra-observasi, kita bersama-sama berdiskusi Bu terkait persiapan-persiapan yang akan Ibu laksanakan untuk supervisi besok. Ya Bu ya, gitu ya Bu ya. Agar supervisi besok itu berjalan dengan lancar dan maksimal, dan juga Ibu Rini bisa mendapatkan pengetahuan dan pengalaman Bu dalam pembelajaran. Nah, di sini Bu, tapi sebelum itu Bu, saya ingin menanyakan dulu Bu, untuk percakapan hari ini kira-kira nih apa nih yang Ibu harapkan dari percakapan kita ini? Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih pada Bu Suci untuk diskusi hari ini. Yang saya harapkan saya dapat meningkatkan kompetensi saya dalam proses pembelajaran. Kemudian selain itu juga Bu Suci, saya mau berdiskusi dengan Bu Suci tentang perencanaan proses pembelajaran pada supervisi besok ya Bu. Oke, baik Bu. Jadi tujuan kita sama ya Bu Irin ya, bahwa kita itu akan melaksanakan diskusi tentang supervisi besok. Nah, kalau boleh tahu Bu, besok Ibu itu akan menyampaikan materi tentang apa ya Bu ya? Kebetulan saya besok akan menyajikan materi tentang proses menghasilkan energi listrik alternatif. Nanti bahannya menggunakan jeruk Bu. Oke, terkait dengan materi yang Ibu sebutkan tadi, materi proses menghasilkan energi alternatif ya Bu ya. Nah, itu pasti memiliki tujuan gitu ya Bu Rini ya. Nah, kira-kira Bu, pasti memiliki tujuan untuk pencapaian murid. Nah, kira-kira apa nih tujuan pembelajaran yang Ibu Rini lakukan besok? Tujuannya yaitu Bu, ketika anak setelah menonton video pembelajaran, diharapkan siswa dapat mengidentifikasi, menganalisis, menyajikan, dan mendemonstrasikan hasil laporan kegiatan itu secara berkelompok ya Bu. Jadi Ibu itu memiliki tujuan diantaranya tadi yang saya catat ini Bu ya, siswa dengan video pembelajaran tadi siswa dapat mengidentifikasi kata Ibu tadi ya, menghasilkan energi, menganalisis, menyajikan dan mendemonstrasikan. Iya, mendemonstrasikan secara kelompok yang hasil dari penelitian. Iya, hasil penelitian percobaan tadi ya Bu ya. Iya. Nah Bu, dari tujuan tadi Bu, tujuan pembelajaran tadi, area mana nih yang akan Ibu kembangkan? Saya akan memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi Bu, kemudian kolaborasi siswa secara berkelompok. Jadi area yang Ibu kembangkan itu area pembelajaran berdiferensiasi Bu. Kemudian untuk meningkatkan kolaborasi siswa. Oke, dalam berkelompok. Gitu ya Bu ya. Luar biasa sekali ya Bu ini ya. Nah Bu, untuk supervisi besok Bu, selain itu apa saja sih yang sudah Ibu siapkan? Tentunya EPP yang berdiferensiasi, LKPD, kemudian alat peraga atau media Bu ya, media untuk menunjang materinya tadi, kemudian asesmen yang sudah Ibu
ajarkan kepada saya yang sudah kita diskusikan untuk diberikan kepada siswa nanti untuk penilaian mereka, Ibu. Oke, jadi sudah selesai semua ya Bu Iya, ya. Alhamdulillah ya Bu. iya, Ini sudah. walaupun kemarin kita berdiskusinya singkat ya Bu ya, Iya. tetapi di sini kita sama-sama belajar. Iya, ya, betul, Bu. Ibu. Nah, setelah itu Bu yang ingin saya tanyakan, untuk strategi ini Ibu menggunakan strategi apa Bu dalam pembelajaran ini? Strategi yang saya gunakan yaitu pembelajaran diferensiasi dengan cara kolaborasi dalam kelompok, Bu. Oke, luar biasa Bu Rini ya, luar biasa sekali Bu. Nah, setelah saya mendengarkan nih persiapan-persiapan Ibu Rini tadi, ya Bu ya, seperti Ibu mempersiapkan RPP, LKPD, Alpraga ya Bu ya. Nah, kira-kira masih ada tidak Bu yang perlu Ibu tambahkan untuk persiapan supervisi besok? Sebenarnya sudah cukup, tetapi ada satu kendala, Bu, yang saya pada saat ini ada satu kendala Jadi hadapi. jadi semua itu sudah siap. Sudah Bu? siap, Tapi tapi ada sedikit kendala yang mungkin akan terjadi pada saat proses pembelajaran nanti. kayak Ibu tuh kayak khawatir gitu. Iya, Bu. saya khawatir ada kendala satu, Bu, hanya tidak terlalu banyak, tapi ini mungkin kemungkinan besar akan terjadi pada saat proses pembelajaran nanti, Bu. Oke, jadi dari semua persiapan yang telah Ibu lakukan itu sudah siap semua. Sudah. Tapi ada kendala yang Ibu khawatirkan. Iya. Nah, Ibu boleh tahu Bu, apa tuh kendala yang Ibu khawatirkan itu? Yang saya khawatirkan yaitu manajemen waktu, Bu. Mungkin pada saat pembelajaran nanti karena anak saya terlalu aktif diskusi itu, mereka akan terlalu terlena, Bu, ya, pada saat demonstrasi, pada saat diskusi, mungkin waktunya akan terlewat dari waktu yang sudah ditentukan itu, Bu. Oke, saya bisa ambil garis besar nih. Berarti Ibu ini kekhawatiran Ibu itu kendalanya Ibu takut yang tadi bahwa Ibu takut memanajemen waktu. Ya, waktunya akan lewat dari yang sudah ditentukan. Tidak pas gitu Bu ya. Betul. Nah, sini Bu, saya tanyakan ini. Kan dari pengalaman kan Ibu ini sudah lama ya Bu ya mengajar, sudah pengalaman dan mungkin ada pengalaman atau sudah berefleksi ya Bu ya, sudah melakukan pembelajaran ini. Nah, di sini Bu, untuk mengatasi kendala atau kekhawatiran Ibu ini tadi, apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan menentukan waktu pada saat mereka melakukan demonstrasi dan diskusi itu, Bu. Jadi mereka harus tepat waktu pada saat mereka melaksanakan, harus tepat waktu dan tidak melebihi waktu yang sudah ditentukan. Oke, jadi Ibu Rini akan mengingatkan siswa gitu Iya. Bu ya, bahwa misalnya diskusinya berapa menit. Ya, nanti kita manajemen, kalian harus sekian menit dan harus selesai, tidak boleh lebih dari itu. Dan Oke. mereka harus melaksanakannya seperti itu. Oke, misalnya dia berapa menit diskusi, berapa menit Ya, presentasi betul gitu ya. sekali. Luar biasa sekali Bu Rini ya, sudah menemukan solusinya sendiri. Nah, di sini Bu, untuk supervisi besok Bu, Ibu itu ada nggak mau minta bantuan dengan yang lain agar supervisi besok itu berjalan dengan lancar dan maksimal? Pastinya saya akan bekerja sama dengan siswa, kan, Bu. Kepada saat kita melakukan diskusi dan demonstrasi atau presentasi, saya mengingatkan kepada si anak nanti, kalian tidak boleh melewati waktu yang sudah ditentukan. Jadi mereka harus tepat waktu sehingga ada tidak yang kendala tadi bisa teratasi, kan, Bu. Itu kekhawatiran saya tadi. Jadi harus tepat waktu, saya akan mengatur bersama si anak tadi. Oke, karena pembelajaran besok itu diadakannya di kelas Ibu Iya, ya Bu ya. Jadi betul. pasti Ibu minta bantuan mereka. Bantuan ya, Bu? mereka, Bu. Oke Bu. Nah Ibu gini, apa nih kira-kira komitmen Ibu dalam pembelajaran besok? Komitmen saya yaitu saya ingin apa yang sudah saya laksanakan tepat waktu sesuai perencanaan, dan apa yang sudah saya laksanakan akan saya lanjutkan untuk pembelajaran berikutnya sehingga siswa-siswa saya dapat terdidik, dapat memanage waktu dengan baik sesuai yang sudah saya rencanakan. Oke Bu, jadi komitmen Ibu itu untuk melakukan apa yang sesuai yang Ibu Yang sudah saya rencanakan. yang sudah Ibu rencanakan, Ibu jalankan akan terus berlangsung gitu Bu ya, Betul komitmen sekali. Ibu. Oke. Nah Bu, di sini Bu, dari awal yang kita bicarakan tadi, percakapan tadi, dari yang Ibu sebutkan tadi, persiapan, strategi dan materi, dan juga Ibu tadi menyebutkan ada kekhawatiran kendala tadi
sekali Ibu. Nah, sekali. kira-kira Bu, bisa Ibu simpulkan Bu, apa yang akan Ibu simpulkan hari ini? Baiklah Bu, saya akan menyimpulkan, saya akan berusaha untuk meningkatkan kompetensi pembelajaran saya di kelas ya Bu. Pertama besok saya akan menyiapkan RPP yang berdiferensiasi, kemudian LKPD, kemudian saya juga akan menyiapkan media ya Bu untuk penyampaian materi agar anak-anak lebih tertarik, lebih jelas. Kemudian asesmen sudah Ibu kita diskusikan ya Bu. Saya berterima kasih sudah dibantu Ibu dalam asesmen itu. Kemudian saya juga akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi melalui kolaborasi dan diskusi kelompok. Selain itu, saya juga akan memilih waktu sehingga tepat waktu pada saat pelaksanaan. Oke, nah dari kesimpulan yang Ibu sebutkan tadi itu luar biasa sekali Bu ini. Jadi saya ini ikut belajar ya Bu ini ya dari kesimpulan. Sama-sama. Iya Bu, jadi saya ikut belajar dari kesimpulan Ibu. Jadi Bu, nah diskusi dari percakapan kita diskusi ini Bu, kira-kira nih apa nih perasaan Ibu ini untuk menghadapi supervisi besok? Saya sangat senang sekali, saya sudah dibantu oleh Ibu Suci, kemudian saya juga akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, terutama bantuan Ibu Suci Bu ya, dengan mungkin saya banyak kekurangan-kurangan, saya bisa sharing dengan Ibu, saya bisa mengajar lebih baik lagi Bu. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Suci. Alhamdulillah ya Bu Rini Ya. ya. Berarti Ibu ini sudah siap Bu untuk supervisi besok ya Bu ya. Insya Allah. Baik Bu, sepertinya mungkin kita cukupkan dulu ya Bu ya, diskusi kita hari ini. Kita harapan kita sama-sama belajar besok supaya supervisi Ibu besok itu berjalan dengan lancar dan maksimal. Amin. Nah ini saya tapi saya minta maaf ya Bu kalau saya ada kata-kata yang salah dan kalau misal saya lebih mengajar Ibu, jadi saya minta maaf ya Bu ya. Kita sama-sama Iya, belajar Bu. Terima kasih atas diskusi hari ini ya Bu ya. Iya. Akhirnya kita tutup ya Bu ya. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Rini ya. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.
kita gunakan untuk mengakses informasi tadi. Ayo, apa saja? Komputer, apa dan radio juga radio sudah tadi televisi ya, dan lain. Sekarang coba kalian lihat di atas kita ada apa nah itu? Lampu itu bisa menyala karena apa? Listrik. Ya, listrik. Kemudian kalau ibu matikan kontaknya, apa yang terjadi pada lampu tersebut? Kenapa lampu itu mati? Tidak ada aliran listrik. Nah, jadi listrik itu sangat dibutuhkan di era globalisasi. Untuk nonton TV, untuk HP atau telepon genggam. Kalau HP itu kenapa nah dia perlu listrik? Nah, kenapa dia perlu listrik? Itu mengisi daya. Kalau tidak ada daya, bagaimana terjadi? Apa yang terjadi? Mati. Kita tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain. Hari ini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Oke. Hari ini kita akan belajar tema 4, globalisasi, subtema 1 yaitu globalisasi di sekitarku. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah menyimak video pembelajaran, siswa dapat menganalisis cara menghasilkan energi listrik dengan tepat. Kedua, melalui percobaan cara membuat listrik, siswa dapat menyajikan sebuah laporan hasil percobaan secara tepat. Ketiga, setelah percobaan cara membuat listrik, siswa dapat mempresentasikan laporan hasil percobaan dengan sistematis. Oke, kita langsung masuk materinya. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar apa itu? Ini adalah gambar pembangkit listrik tenaga air ya. Nanti kita bahas apa itu pembangkit listrik tenaga air, apa kegunaannya, apa yang dihasilkannya. Nanti ada bacaan, Ibu pilih ya satu anak untuk membaca satu paragraf ya. Coba nanti paragraf 1, siapa yang membaca paragraf 1? Ya, Alvino, baca kuat ya nak. Kebaca nak. Maju ke depan boleh, biar jelas. Berdiri, ya. Baca yang kuat, tadi yang itu supaya ya. Nah, sini, ayo baca yang kuat. Di era globalisasi ya, dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi berbagai bidang yang digunakan oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Oke, terus Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon dengan genggam arus arus informasi kemudian menyebar dengan cepat, dengan begitu cepat. cepat ke berbagai negara di belahan dunia. Kebutuhan akan listrik menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi. Bagus sekali.
sekali, terima kasih. Silakan tutup Afifah. Coba siapa bisa menyimpulkan inti dari paragraf 1? Kenapa pada era globalisasi ini kita memerlukan listrik? Ayo, berpikir cerdas. Ayo, coba. Siapa yang berani? Angkat tangan. Silakan kalian ambil dari sini. Kegunaan dari listrik mengapa pada zaman era globalisasi ini listrik sangat ya? Karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh perang listrik. Oke, teknologi itu sangat memerlukan listrik. Ada yang lain? Apa saja teknologinya? Seperti apa? Contohnya? Ya, Panyo? Laptop, Telepon genggam, telepon genggam, televisi, komputer. dan komputer. Apa saja kegunaan dari alat-alat elektronik itu? Ayo, apa kegunaannya? Yang disebutkan oleh Panyo? Laptop, televisi, Mencari informasi. apa? Mencari informasi. Mencari atau mendapatkan informasi. Good, very good. Sekarang paragraf kedua. Siapa yang mau membaca? Ya Kak, maju ke depan. Bentar ya Kak ya. Dulu. Ya. Oke, paragraf kedua itu mana tadi? Oh ya, itu nyambung lagi. Bagus, berarti itu yang bagus. Oke, baca. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air (PLTA), air dari waduk sungai. 1. Masuk melalui pintu 2 yang diatur oleh Satu pengaman berhenti. Kemudian 3. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. 4. Air di dalam pipa pesat. 5. Mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin. 6. Melalui katup pengatur tekanan. Lagi, masih ada satu lagi. Dulu ya Kak. Sebentar. Ya. Untuk 7. 7. Untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Terus. 8. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas Tegangannya. dan dialirkan oleh transformer. 9. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Oke, terima kasih Jaka, bagus sekali. Coba kalian lihat kira-kira paragraf kedua ini membahas tentang apa? Cara menghasilkan listrik dengan menggunakan PLTA. Menghasilkan listrik dengan menggunakan apa tadi Jaka ini? Aduna PLTA. Apa itu kepanjangan dari PLTA? Pembangkit listrik tenaga air. Nah, ini adalah proses bagaimana terjadinya, bagaimana arus listrik itu disalurkan ke rumah-rumah melalui air atau tekanan air tadi. Pertama, apa yang terjadi? Air waduk masuk ke sungai. Melalui air yang di sungai ya Kak, air yang di waduk itu masuk melalui pintu. Kemudian kemana lagi Nak? Yang dibawa oleh tekanan. Nanti kita lihat di sini. Di sini ada gambarnya ya Nak. Nah, di sini 1, 2, 3 tadi sudah ada di gambar ini. Nah ya, yang ini sudah perbesar ya. Pertama, air yang di dalam waduk tadi masuk ke pintu 1 pengaman. Kemudian kedua tadi apa? Nah, apa lagi? Air kemudian masuk ke pintu. Kita lihat yang keempat, yang mana yang keempat? Mana lagi keempat? Nak? Ini ya, masuk ke sini ya. Selanjutnya kelima, apa yang terjadi lagi? Mengalirkan air berlebih. Iya, yang
Kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi nomor 7. Nah, ini dia. Nomor 7. Disinilah ia diolah diubah menjadi energi listrik. Apa alat yang mengubah tekanan air menjadi energi listrik tadi? Sama dengan generator. Oke, generator. Setelah dia menjadi listrik, kemudian listriknya kemana, nak? Energi listrik dari generator kemudian diangkat ke kanannya oleh transformer. Ya, nomor 8 ini transformer, nomor 9 itu energi listrik ke konsumen. Oke, kita lihat. Yang nomor 9 tadi apa, nak, namanya? Ayo, nomor 9 tadi apa namanya? Itu dulu. Bukan. Ya, surya energi transformer dulu baru ke konsumen. Nah, kita lihat di sini. Oke. Nah, ini ke transformer. Apa, nak? Transformer. Ya, kemudian ke konsumen. Begitulah terjadinya aliran listrik. Nah, ada pertanyaan untuk kalian. Kalau kalian menyimak pasti kalian bisa menjawab pertanyaan ini. Nah, setelah membaca dan mencermati isi teks, jawablah secara lisan pertanyaan di bawah ini. Siapa bisa jawab? Dari mana energi listrik dihasilkan? Melalui apa tadi? PLTA. Pembangkit listrik tenaga air. Apa alat penghasil energi listrik tadi apa? Generator. Kemudian bagaimana proses menghasilkan energi listrik? Masih ingat tak? Pertama masuk ke pintu, kemudian ke kartu. Apa lagi? Ayo. Generator. Ayo. Apa? Masih ingat tak? Ayo, disingkat saja. Pertama dari waduk masuk ke pintu, kemudian dia ke kartu keberangkatan, masuk ke dalam tangki, kita masuk ke turbin. Selanjutnya apa lagi, nak? Nah, mendapatkan energi yang besar, kemudian menggerakkan turbin dengan menggunakan generator. Akhirnya generator menghasilkan listrik dan dialirkan ke rumah. Paham semuanya? Oke, kita sudah membahas ini. Sekarang coba kalian perhatikan video materi tentang cara menghasilkan arus listrik menggunakan pembangkit listrik tenaga air. Simak ya. Yang kursinya biar tidak ini silakan menghadap ke sini. Kursinya dibalikkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua tetap sehat, tetap semangat untuk terus belajar. Nah, hari ini kita akan belajar tema 4, globalisasi. Subtema 1, globalisasi di sekitarku. Di muatan pembelajaran yang akan kita pelajari ini yaitu IPA, materinya proses menghasilkan energi listrik. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri, globalisasi terjadi karena permintaan teknologi di berbagai bidang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Tahukah kamu dari manakah energi listrik dihasilkan? Energi listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik. Ada pembangkit listrik yang bersumber energi dari aliran air atau PLTA, aliran angin PLTB, panas matahari PLTS, panas bumi PLTU, dan gelombang air laut. Komponen utama untuk menghasilkan energi listrik pada sebuah pembangkit listrik adalah turbin dan generator. Turbin adalah mesin atau motor yang roda penggeraknya berporos dengan sudu atau baling-baling
yang digerakkan oleh aliran air, uap, udara, dan sebagainya. Sedangkan generator adalah mesin yang dapat mengubah energi gerak atau mekanik menjadi energi listrik atau elektrik. Berikut merupakan bahan dan alat penghasil energi listrik. Yang pertama, ada aliran air, kemudian yang kedua pintu air, yang ketiga kartu pengaman, keempat pipa air, 5 pipa pesat, 6 kartu pengatur tekanan, 7 turbin, 8 generator, 9 transformator, 10 saluran transmisi. Berikut merupakan proses menghasilkan energi listrik atau skema menghasilkan energi listrik. Yang pertama, air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur kartu pengaman. Kemudian, yang kedua, air dialirkan ke turbin melalui pipa yang telah diatur tekanannya. Yang ketiga, energi potensial air masuk dan menggerakkan turbin. Kemudian, yang keempat, energi gerak diubah menjadi energi listrik oleh generator. Kemudian yang kelima, energi listrik dari generator diatur tekanannya dan dialirkan oleh transformer. Yang keenam, energi listrik dibagikan ke konsumen melalui saluran transmisi. Pembangkit listrik, terdapat sistem transmisi dan distribusi listrik. Sistem transmisi merupakan proses penyaluran energi listrik tegangan tinggi dari pembangkit listrik ke gardu induk. Kemudian, sistem distribusi energi listrik yaitu proses penyaluran energi listrik dari gardu induk kepada konsumen atau pengguna, biasa detailnya yaitu rumah-rumah, kantor-kantor, pabrik-pabrik, sekolah, dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana aliran listrik yang ada di pedesaan? Kalau mereka biasanya sulit mendapatkan listrik, sehingga mereka berinisiatif secara mandiri untuk membuat pembangkit listrik sendiri dan memanfaatkan aliran air, yaitu sungai atau air terjun, sehingga bisa digunakan untuk membuat energi listrik. Tujuannya yaitu hanya untuk menghasilkan listrik dalam skala kecil atau secukupnya untuk memenuhi kebutuhan listrik warga setempat. Jadi tidak luas ya. Pembuatan energi listrik tersebut biasanya disebut juga dengan pembangkit listrik mikrohidro, yaitu memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar, sehingga memanfaatkan kincir air untuk mengubah energi gerak dari aliran air sungai menjadi energi listrik, sehingga warga-warga di pedesaan bisa menikmati listrik dengan mudah, meskipun tidak ada aliran listrik dari pembangkitnya. Sekian materi hari ini. Oke, dari video yang telah kalian tonton tadi, kira-kira selain pembangkit listrik tenaga air, ada juga yang di pedesaan itu mereka menggunakan apa untuk menghasilkan listrik? Sungai dan air terjun. Disebut apa tadi, Nak? Masih ingat tidak? Nah, apa namanya? Pembangkit listrik mikrohidro. Apa tadi? Siapa yang masih ingat mikrohidro tadi? Menggunakan aliran air untuk menghasilkan listrik. Mereka menggunakan apa, anak-anak tadi? Kincir air dengan menggunakan aliran listrik. Aliran apa? Aliran sungai dan air terjun. Ya. Jadi di pedesaan itu tidak seperti kita di kota ini ada pembangkit listrik, ya banyak bermacam-macam pembangkit listrik, tetapi mereka harus berusaha sendiri menghasilkan listrik agar daerah mereka mendapatkan aliran listrik. Coba ibu tanya, kira-kira apa kegunaan listrik untuk daerah pedesaan dan kita di kota ini? Terutamanya untuk apa?
pembangkit listrik tenaga air itu menghasilkan apa nak? Energi listrik. Apa saja alatnya coba? Masih ingat tidak alat dan bahan tadi? Nah, mundur. Ayo. Apa saja alat-alatnya? Ya. Oke. Apa saja alatnya di sini nak? Baca. Dari aliran air. Kemudian pipa air. Kemudian pipa air. Terus kemarin kita sudah berencana untuk membuat energi menghasilkan listrik dari alternatif. Apa yang kita gunakan nak? Kemarin kita membuat apa? Dengan menggunakan jeruk nipis. Jadi listrik juga bisa menggunakan energi alternatif. Contohnya yaitu jeruk nipis. Nah sekarang ibu mau membagikan dulu RKPD-nya ya. Di sini ibu kasih kamu menyusun jadwal. Jadi kalian harus tepat waktu sesuaikan dengan yang sudah kalian tentukan ini ya. Menyiapkan alatnya berapa menit, kemudian prosesnya, melengkapi bagiannya, melakukan presentasi, mencari informasi, menulis dan mempresentasikannya. Kalian isi dengan waktu yang kalian tentukan sendiri. Jadi ibu akan menghitung waktu sesuai yang kalian tuliskan di sini ya. Nanti ini adalah RKPD-nya. Kalian isi nama kelompok dan jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalamnya ya. Ibu bagi dulu ya. Nah, silakan balik lagi ke bangkunya masing-masing. Ayo, semangat. Ya, silakan. Kemarin ibu sudah meminta kalian untuk menyiapkan alat dan bahannya dari rumah. Sudah siap semua? Sudah. Oke, silakan dikeluarkan alat dan bahannya. Apa saja yang disiapkan kemarin? Masih ingat apa saja peralatan yang kita siapkan? Kabel, lampu LED, jeruk nipis dan penjepit buaya. Oke, sudah siap semua? Sudah. Sekarang, ya. Sekarang ibu akan menayangkan bagaimana cara pembuatan energi listrik alternatif menggunakan bahan dasar jeruk ya. Kalian perhatikan video berikut ini. Perhatikan benar-benar agar bisa mempraktekkannya secara langsung ya. Nah, silakan balik lagi kursinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan kali ini kita akan melakukan percobaan membuat energi listrik dari bahan alternatif. Adapun langkah pertama yang harus dilakukan adalah siapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang dibutuhkan antara lain yang pertama 5 buah jeruk nipis, 5 buah uang logam, 5 buah vakum, 6 buah kabel dan penjepit buaya serta lampu LED. Selanjutnya, saya jeruk nipis dengan pisau selebar diameter uang logam dan lubangin dengan vakum. Cara kerja selanjutnya, masukkan uang logam pada bagian selebar jeruk nipis dan masukkan vakum pada lubang jeruk nipis. Ingat ya. Masukkan semua uang logam dan tubuhkan Ini selalu dilubangi dengan paku. Bagian ini masukkan uang logam. Setelah semua uang
pada salah satu paku, kemudian penjepit yang lainnya Nah, dihitung silang ya. Ada yang di paku dan ada yang di logam. Lakukan semua kegiatan ini sampai semua jeruk nipis terjepit oleh penjepit buaya. Ingat ya, penjepitnya ini dilakukan secara silang. Satu dijepitkan kepada bagian paku dan penjepit yang lainnya dijepitkan kepada uang logam pada bagian lain jeruk nipis. Nah, setelah semua jeruk nipis sudah terjepit dengan kabel penjepit buaya, kemudian ambillah sisi yang satunya pada penjepit, jepitkan Paku kepada satu, sisi kawat logam yang satu ada dipasang pada lagi. lampu Apa kabel LED. ya? Setiap sisi berbeda. Lakukan penjepitan ini secara Kemudian silang. digabung dengan Hasilnya adalah lampu LED akan menyala. bagaimana? Sekian percobaan kita kali ini. Sudah paham? Paham. Pertama apa yang kalian lakukan? Iris dulu jeruk nipis, kemudian dimasukkan uang logam. Selanjutnya di sebelahnya dilubangi dengan paku, lalu dijepit dengan penjepit buaya. Ya, silakan laksanakan. Ada yang menulis, kemudian ada yang mengisi jadwal, ya. Kemudian ada yang mengerjakan apa? Prakteknya tadi ya. Ada yang menulis menulis nama kelompok, kemudian mengisi jadwal tadi, ya. Kompromikan berapa menit, lalu kalian tulis alat dan bahan di sana dan proses pembuatannya. Selanjutnya yang lain bekerja sama mengerjakan produknya tadi ya. Sesuai dinilai. Duduk, Bu. Ya, sudah. Kalau sudah kalian kerjakan lembar LKPD-nya ya, Nak. Ada yang mengerjakan. Saya lagi menilai. Ini ditulis ya. Itu dirapkan, dibantu oleh ini. Kami bantu. Oke. Bisa Aura, bisa Keja. Kalau sudah membuat produknya, silakan isi dulu nomor RKPD-nya, dibahas sama-sama. Semuanya menyala? Ada yang tidak menyala? Tidak ada. Kelompok satu menyala? Kelompok dua? Kelompok tiga? Kelompok empat? Menyala semuanya. Sekarang tugas kalian adalah mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan ya. Setiap kelompok maju ke depan, bawa lembar LKPD-nya dibaca ke depan ya. Kemudian alat peradanya juga dibawa ke depan ya, ditunjukkan.
ininya menyala. Silakan. Kelompok mana yang mau maju? Kelompok 1. Ayo, berdiri di sini. Sini. Biasa. Silahkan. Perkenalkan dulu ya nama kelompoknya masing-masing ya. Ya. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Rini Aulia. Nama saya Asana Aulia. Nama saya Aymana. Nama saya Tristan Aldani. Oke. Deskripsikan desain proyek yang kami kerjakan. Praktik menyalakan lampu LED kecil menggunakan sumber energi listrik alternatif berbahan jeruk nipis. Alat dan bahan yang digunakan: 1. Jeruk nipis. Oke. Yang lainnya tanpa harus melihat catatan, ingat kan? Coba sebutkan satu persatu. Jeruk nipis, apa lagi alat dan bahan yang digunakan? Uang logam. Kabel goyah. Tanyanya habis? Nah, sekarang apa yang ditanyakan di situ? Langkah kerjanya. Langkah kerjanya. Tanpa harus melihat yang kalian tulis di situ, ingat langkah kerjanya. Mulai dari Pandio. Apa yang dilakukan pertama kali? Ayo, jangan. Apa? Ayo, yang bagus. Tidak boleh ibu. Ya, ya. Jeruknya di apa? Dia potong atau diiris dalam menggunakan pisau. Selanjutnya apa yang dilakukan lagi? Masukkan uang logam ke dalam jeruk. Selanjutnya Alif dijepitkan di koin dan di paku. Selanjutnya Sarini dicapitkan ke lampu LED. Apa yang terjadi Azana? Lampu LED-nya akan menyala. Sudah benar jawaban dari kelompok 1? Ada yang mau memberikan ya? Kelompok 1 sudah bagus mengerjakan Produk dan diskusinya. Ya, beri tepuk tangan untuk selanjutnya. Ya, silakan. Kelompok 4. Ya, harus berani ya. Tanpa harus melihat catatan, kalian sudah mempraktekkan, jadi kalian harus bisa menjawab tanpa harus melihat yang dituliskan. Oke, perkenalkan. Dari kelompok berapa? Ya. Bagus. Ayo, mulai dibaca. Berbahan jeruk nipis. Oke, apa yang ditanyakan di situ pertama kali? Tuliskan alat dan bahan yang digunakan. Alat dan bahan yang digunakan satu persatu. Sebutkan mulai dari Asep. Alat dan bahan apa saja? Apa? Jeruk nipis. Kedua, Alvino, uang logam, paku, lampu LED, penjepit buaya. Selanjutnya apa lagi yang ditanyakan di situ? Langkah kerjanya. Oke, mulai dari Radit. Apa yang dilakukan pertama kali? Dipotong, jeruk nipis dipotong. Selanjutnya diangkat Lalu ditancapkan paku atau dan paku dan uang. Selanjutnya dijepit dengan menggunakan penjepit buaya. Selanjutnya lampu LED ke jepit buaya. Selanjutnya lampu akan menyala. Sudah betul tadi? Dan jawaban dari kelompok 4, ada yang ingin menambah atau ingin menambahkan pendapat kepada mereka? Ya, Abina. Kelompok 4 sudah bagus menjelaskan proyeknya. Kelompok 4 sudah bagus. Setuju semuanya sudah bagus? Iya. Oke, selanjutnya kelompok berapa mau maju? Ya, silakan.
melakukan hasil percobaan kami. Oke, perkenalkan. nama saya Ya, selanjutnya. Ya. Raisa, selanjutnya. Ya. Terus. desain proyek. Proyek menyalakan lampu LED kecil yang menggunakan sumber energi alternatif olahan TV. Ya. Alat dan bahan yang Alat dan bahan, coba kalian perhatikan apakah sudah cukup, benar tidak jawaban dari mereka. Mulai. Alat dan bahan dari Ramli. Pertama apa yang disiapkan? Uang logam. Arjuna, jeruk, paku, lampu LED, kabel penjepit buaya. Ada lagi yang mau ditambahkan? Sudah cukup? Oke, selanjutnya langkah kerjanya. Coba kalian simak, benar tidak langkah kerjanya? Oke, mulai dari Raisa. Dengan menggunakan apa? Gerutnya bergerak dengan menggunakan pisau. Selanjutnya Susi. Oke, uang logam dan paku ditempelkan atau dimasukkan ke dalam jeruk. Selanjutnya Gisel. kabel penjepit buaya dijepitkan ke uang logam dan paku. Selanjutnya benar lampu LED akan menyala. Harusnya diapakan dulu? Ayo Ramli dibantu. Setelah uang logam dan paku tadi dijepitkan dulu ke lampu LED. Selanjutnya apa yang terjadi, Ramli? Lampu akan menyala. Benar tidak jawaban dari kelompok? Sudah jelas semuanya. Ada yang mau memberi pendapat kepada temannya? Ya, Alif. Kelompok 3 sudah baik menjalankan pekerjaannya. Kelompok 3 sudah baik dalam mengerjakan proyek kerjanya. Kita tepuk tangan semuanya. Itu ada lagi, semuanya sudah maju. Ini yang belum ya. Kelompok terakhir silahkan maju. Ayo semua. Harus bisa menjelaskan apa alat dan bahan yang digunakan, proses pembuatannya. Di situ saya akan menilainya ya. Oke, silakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil percobaan kami. Oke, perkenalkan. Oke. Bagus. Iya, ya silakan. Simak yang lain. Ayo. Alif. Alat dan bahan yang digunakan. Jangan dituliskan, disebutkan. Ayo, kalian sebutkan apa saja alat dan bahan yang digunakan. Mulai dari aura, jeruk nipis, uang logam, penjepit buaya, apa? Lampu LED, dan paku. Selanjutnya apa, Aura? Tuliskan langkah kerjanya. Dari Aura lagi. Ya, tadi sudah disiapkan semua alat dan bahan. Cara kerjanya pertama apa yang dilakukan? Memotong jeruk dengan menggunakan pisau. Selanjutnya apa lagi? Ayo. Uang logam dan uang logam saja dimasukkan ke jeruk nipis dan paku dimasukkan ke jeruk nipis. Selanjutnya guys ya. Dan uang logam secara silang. Selanjutnya ke lampu LED. Terakhir apa yang terjadi, Aura? Lampu LED akan menyala. Benar tidak alat dan bahan yang kita beri aplaus untuk kelompok.
kerjakan tadi, apa yang dapat kalian simpulkan? Energi listrik bukan hanya dari pembangkit listrik saja, tapi bisa dihasilkan melalui apa, nak? Atau energi alternatif. Apa saja alat yang kita guna, alat dan bahan yang kita gunakan tadi? Satu. Kemudian proses pembuatannya apa yang kita lakukan pertama? Sudah dijadikan ke paku dan uang logam, terakhir ke lampu LED. Maka lampu LED akan menyala. Coba ibu mau bertanya, bagaimana lampu LED itu bisa menyala dengan terang? Apabila jarumnya bagaimana? Berjumlah lebih banyak. Jadi sumber energi listriknya tadi berasal dari mana, nak? Jarum dan uang logam serta paku. Jadi jeruk bergabung dengan uang logam dan paku akan menghasilkan energi listrik. Bagus sekali. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan evaluasi. Kerjakan sendiri-sendiri. Silakan disimpan dulu alat-alatnya tadi, nak. Ya, simpan saja dulu, nanti baru pisahkan. Kalian kerjakan lembar evaluasi ini secara sendiri-sendiri, tulis nama dan kelas, jawab. Ibu beri waktu 5 menit ya. Oke. Ya, sudah dapat gambarannya selesaikan. Sudah selesai. 5 menit ya. Pelajarannya ini untuk menguji apakah kalian sudah paham atau belum dari penjelasan sudah kalian yang berpikir. Baca yang baik, Alif. Yang terburu-buru, nanti jawabannya salah. Pelan-pelan. Dicek lagi ya kalau yang sudah selesai ya. Sudah selesai semua? Sudah, satu orang silakan kumpulkan ke depan. Tidak semua berdiri, satu orang saja yang mewakili setiap kelompok. Ya. Oke, terima kasih. Baiklah anak-anak, demikianlah pelajaran kita hari ini. Tapi sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, Ibu mau bertanya dulu tentang kesimpulan yang dapat kalian ambil dari pelajaran materi yang kalian dapat hari. Apa saja kesimpulan yang dapat kalian berikan pada hari ini? Ayo.
Siapa yang ingat? Apa saja yang kita pelajari hari ini? Ya, Ida? Bisa membuat Ya. membuat dan listrik dan secara generatif dengan menggunakan jam tipis. Iya, alternatif menggunakan apa lagi? Kita bisa membuat energi alternatif listrik dengan menggunakan jeruk. Apa lagi selain itu? Yang kalian dapat hari ini? Apa? Ayo, tidak boleh malu-malu. Apa saja yang kalian dapat hari ini? Listrik itu bisa dihasilkan dengan menggunakan pembangkit listrik tenaga air. Kemudian alat yang digunakan tadi apa? Yang digunakan untuk menghasilkan listrik tadi adalah generator. Apa saja manfaat dari listrik tadi untuk penerangan di rumah dan untuk komunikasi. Baiklah, bagaimana perasaan kalian hari ini belajar? Adakah bagian yang kalian tidak suka? Jadi hari ini kita belajar dengan baik dan senang, alhamdulillah. Baiklah anak-anak, untuk besok jangan lupa kalian kerjakan, kalian baca saja dulu. Besok kita bahas buku tema halaman 29. Kalian baca di rumah, besok kita bahas bersama-sama. Baiklah, sekarang silakan siap-siap untuk pulang semuanya. Semua peralatan tulis yang simpan, jangan ada sampai meninggal. Oke, kalau sudah selesai, duduk yang rapi. Oke, Arjuna pimpin doa nak. Baca doa. Siap, bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pelajaran kita pada siang hari ini. Jika ada salah-salah ibu mohon maaf. Jangan lupa hati-hati di jalan. Sampaikan salam ibu untuk orang tua kalian di rumah. Jangan lupa untuk membaca dan mengulangi pelajaran kalian pada hari ini di rumah. Baik, yang paling rapi ibu silakan keluar dan coba dari kelompok 1. Silakan.